yang tahu nggak apa yang kalian lihat di dalam dashboard akun-akun kalian? Kalau cara Kirewe melihat dashboard di akun Kirewe, yuk mari kita lihat dan dengarkan agar lebih jelas ya. Yuk kumpul 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 kumpul. Tonton sampai beres ya biar tidak gagal fokus atau gagal paham. Kirewe mau menyampaikan ini ya, dulu Kirewe juga sering cari tahu jam upload terbaik. Ada yang bilang jam 7 malam, eh, Kirewe ikuti. Besoknya ada juga yang bilang jam 9 pagi. Kirewe juga ikuti karena katanya lebih bagus. Tapi hasilnya tidak pernah benar-benar konsisten. Nah, dan ternyata ada satu data di dashboard yang benar-benar mengubah cara Kirewe melihat konten. Bukan jumlah views, bukan jumlah followers. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Sampai akhirnya Kirewe sadar. Selama ini Kirewe sibuk mencari jam upload orang lain. Padahal Kirewe belum pernah mencoba benar-benar membaca dashboard akun Kirewe sendiri. Nah, sejak saat itu cara Kirewe melihat dashboard berubah ya kawan-kawan. Kirewe tidak lagi buka dashboard cuma buat lihat views, tapi buat mencari petunjuk. Kenapa sebuah konten naik dan konten lainnya berhenti? Kalau kalian sering bertanya, jam upload terbaik itu jam berapa sih? Menurut Kirewe, jangan buru-buru cari jawabannya di akun kreator lain ya. Nah, karena kawan-kawan, Facebook sebenarnya sudah memberi petunjuk. Masalahnya banyak dari kita membuka dashboard hanya untuk melihat angka naik atau turun. Padahal di dalamnya ada banyak informasi yang bisa membantu kita mengambil keputusan. Nah, dan menariknya, dari beberapa data, ini saja kita sudah mulai membaca kapan waktu upload yang lebih masuk akal untuk akun kita. Misalnya kawan-kawan di dashboard Kirewe ini, nah banyak orang langsung fokus ke jumlah tayangan. Padahal kalau Kirewe buka dashboard, angka tayangan bukan lagi hal pertama yang Kirewe lihat. Kawan-kawanku, karena tayangan itu hasil akhirnya. Sedangkan dashboard membantu kita memahami kenapa hasil itu bisa terjadi. Nah, menurut Kirewe ini beda ya. Dan justru kawan-kawan, disinilah banyak kreator mulai salah arah. Nah, waktu Kirewe lihat bagian ini, Kirewe langsung paham satu hal. Oh, ternyata 97% penonton Kirewe itu adalah bukan pengikut. Artinya, Facebook tidak cuma menunjukkan konten kita ke followers, tapi juga sedang menguji konten kita ke orang-orang yang baru. Nah, jadi kalau followers kalian masih sedikit, teman-teman jangan langsung berpikir itu penyebab kontennya susah naik. Ya, nah, kadang teman-teman masalahnya bukan di jumlah followers, tapi di respon orang saat pertama kali melihat konten kita. Nah, lalu Kirewe lihat lagi siapa sebenarnya yang menonton konten Kirewe. Mayoritas ternyata usianya 25 sampai 44 tahun. Nah, ini kelihatannya sederhana, tapi membuktikan bahwa data ini penting kawan-kawan, karena semakin kita mengenal audien, semakin mudah juga menentukan cara menyampaikan konten. Nah, biasanya kebiasaan mereka online juga berbeda-beda. Disinilah kita mulai mendekati jawaban tentang jam upload. Tapi jujur kawan-kawan, ada nih satu bagian yang paling mengubah cara Kirewe membuat konten. Bukan tayangan, bukan followers, tapi retensi. Dulu teman-teman kalau Kirewe viewsnya turun, Kirewe langsung menyalahkan jam upload. Padahal setelah sering melihat grafik ini, Kirewe baru sadar, oh mungkin bukan waktunya yang salah ya. Mungkin orang belum cukup tertarik untuk berhenti scroll di 3 detik pertama. Nah, karena kawan-kawan, kalau orang langsung scroll, sebaik apapun jam uploadnya, distribusi kontennya juga bisa berhenti loh. Nah, di titik ini Kirewe berhenti menebak-nebak. Kirewe mulai memperbaiki kontennya dulu. Nah, setelah tahu siapa yang menonton dan bagaimana mereka merespon konten kita, sekarang baru kita bicara soal jam upload. Di bagian inilah Facebook menunjukkan kapan pengikut kita paling aktif ya. Kawan-kawan, kalau grafiknya menunjukkan misalkan jam 7 malam paling ramai, Kirewe biasanya nggak upload tepat di jam 7. Kirewe lebih suka upload di sekitar 20-30 menit sebelumnya ya. Bukan karena ada rumus khusus ya, tapi supaya saat audiens mulai aktif, kontennya sudah lebih dulu masuk ke proses distribusi. Oke, dan ingat, jam aktif setiap akun itu bisa berbeda-beda kawan-kawan.
Makanya Kirewe jarang menyarankan semua orang upload di jam yang sama. Nah, jadi mulai sekarang kalau ada yang bertanya jam upload terbaik itu jam berapa sih? Menurut Kirewe jawabannya kawan-kawan, bukan angka tapi data. Karena sejak Kirewe berhenti mengikuti jam upload orang lain, lalu mulai membaca dashboard Kirewe sendiri, Kirewe jadi lebih paham kapan harus upload dan apa yang sebenarnya perlu diperbaiki dari konten Kirewe. Jadi kawan-kawan ingat, jangan jadikan akun orang lain sebagai kompas ya. Jadikan data akunmu sendiri sebagai petunjuk. Oke, sekarang gantian nih. Kira penasaran? Coba teman-teman buka dashboard profesional kalian, lalu lihat jam aktif audiensnya. Apakah sama dengan jam-jam upload yang selama ini kalian ikuti? Atau justru berbeda? Coba teman-teman ceritakan di kolom komentar ya. Nanti kita bahas sama-sama di video berikutnya. Oke. Nah, semoga informasi ini bermanfaat ya kawan-kawan. Ini kira bukan untuk mengedukasi, tapi kita sama-sama belajar dari isi dashboard tersebut. Banyak informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita manfaatkan. Yuk, gunakan petunjuk-petunjuk dari dalam dashboard akun kita masing-masing. Kawan-kawanku, ini kirewe di kebun pekarangan ya. Tuh, wah parenya indah kan. Nah, begitu aja dulu untuk informasi selanjutnya. Nantikan konten-konten dari Kirewe Channel. Jika bermanfaat, share dan bagikan, simpan untuk referensi. Permios.